Selamat pagi. Pagi luar biasa. Hurra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan materi teks cerita fantasi atau imajinasi, ya, yang kita kupas hari ini adalah unsur intrinsik cerita fantasi, ya. Jadi unsur cerita fantasi ini akan kita selesaikan, ya, akan kita kerjakan dengan membuka sebuah materi yang berjudul cerita dengan Patih Gajah Mada. Oke, kita akan membaca dan mengupas. Setelah itu kita menulis bagaimana alur cerita tersebut, bagaimana temanya, bagaimana tokoh dan penokohannya, serta amanat cerita. Yang kita selesaikan hari ini adalah unsur-unsur intrinsik cerita fantasi, ya. Sebelum kalian menyelesaikan ini, yang pertama kita harus mengetahui tema. Apa sih tema itu? Nah, tema itu adalah gagasan sebuah cerita. Seperti kita tahu cerita Malin Kundang itu adalah gagasannya adalah apa? Itu adalah salah satu tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu nama dari pelaku, pemain, beserta wataknya. Setelah wataknya kita harus mencari barang bukti dalam sebuah teks tersebut. Yang kedua adalah alur. Alur itu ada alur maju, ada alur mundur. Selanjutnya latar. Latar itu sama dengan setting. Setting itu dibagi menjadi tiga. Nah, tiga itu adalah yang pertama waktu, tempat, dan suasana. Jadi dalam teks nanti kalian itu harus melihat apakah ada waktunya kapan, terus gimana, terus bagaimana suasananya. Itu adalah untuk menjawab tentang sebuah latar. Terus yang ketiga, yang keempat itu gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah bagian dari ungkapan atau majas. Oke, dan yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan cerita. Suatu yang baik dan yang buruk itu akan menjadi masukan bagi kalian semua. Semua yang baik marilah kita ikuti, yang jelek marilah kita buangkan atau kita tinggalkan. Mungkin cukup itu bahan materi yang harus kalian kerjakan di hutan sekolah ini. Oke, terima kasih. Anak-anak pun mulai mendapatkan tugas, yaitu penguatan literasi untuk pemahaman unsur cerita fantasi, di mana unsurnya adalah unsur intrinsik. Jadi pemahaman yang mereka baca ini adalah bagian untuk menyelesaikan, yaitu unsur intrinsik cerita. Di tahap yang terakhir ini, siswa mengerjakan LKPD, di mana sebuah tugas yang sudah kita sepakati bersama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mereka pun bekerja dengan asik, mereka pun bekerja dengan senang, dan ini merupakan sebuah pembelajaran yang efektif bagi kita semua. Pembelajaran bahasa Indonesia sangat seru karena kita belajar di hutan sekolah dan kami juga dapat berpikir lebih luas. Pembelajaran bahasa Indonesia di hutan sekolah sangatlah asik karena kita bisa menghirup udara segar dan melihat tanaman-tanaman yang indah dan bagus, sehingga kita bisa berpikir dengan cerdas.